You are listening to Alex Nanlohi Podcast, to know the Lord and to make Him known. Halo teman-teman, ketemu lagi di MBD. Mesti banget dengerin. Mesti banget. Oke. Iya nih teman-teman, kali ini kita sama teman-teman kakak-kakak yang cantik dan abang yang ganteng. Wah. Jadi kita masih bersama di MBD ini bersama Kak Bebet. Halo Kak Bebet. Mana nih Kak Bebet? Sorry tadi ada sedikit masalah ya. Halo semuanya. Hai. Ya ini soalnya masih edisi online teman-teman, tapi kita tetap mau bagi berkat sama teman-teman sekalian. Ada Kak Evin. Halo Kak Evin. Halo semuanya. Ada Bang Ray juga. Halo Bang Ray. Halo semua. Iya, nah kali ini di MBD kita pingin terus membahas tentang pemuridan. Wah, kita mau bicara tentang kalau bicara pemuridan itu sebenarnya apa sih yang terkait di dalamnya? Apa sih yang menjadi hal yang mau dicapai atau cerita apa sih yang sedang kita bangun waktu kita bicara pemuridan? Jadi sedikit banyak kita akan coba menggali tentang ini dan mungkin spesifiknya kita akan ngomongin tentang visi pemuridan itu seperti apa sih? Nah, jadi saya ingin mengajak teman-teman untuk juga boleh memikirkan, merenungkan, dan juga membagikan apa yang teman-teman dapatkan. Tapi kita dengar dulu ya dari kakak-kakak dan abang yang ganteng kali ini. Oke, kita mau dengar dari Bang Ray dulu deh. Kalau dengar istilah pemuridan, visi pemuridan, apa sih yang muncul di benaknya Bang Ray? Oke, kalau buatku, murid itu kan sesederhana menjadi pengikut dari seseorang yang diteladani. Kalau kita mungkin taunya murid itu pasangannya guru. Nah, sebenarnya Alkitab itu banyak banget nunjukin apa sih artinya menjadi murid. Aku ambil salah satu contoh aja. Sejak manusia diciptakan pertama kali di Kejadian 1, Tuhan melalui kitab Kejadian menggambarkan manusia sebagai gambar dan rupa Allah. Gambar dan rupa Allah itu aku sering pakai ilustrasi dari bahasa Ibraninya Salem yang artinya patung atau ukiran. Apa maksudnya patung atau ukiran Allah? Manusia hadir di dunia untuk menggambarkan atau mewakili, menyatakan Allah yang adalah Raja di bumi. Itu adalah bagiku konsep menjadi seorang murid gitu. Jadi sebenarnya ada banyak banget gambaran tentang bagaimana menjadi seorang murid. Kalau di Kejadian 1 teman-teman lanjut baca, Tuhan suruh beranak cucu dan bertambah banyak. Dalam konteks benar kita harus bertambah banyak, tapi kenapa Tuhan minta bertambah banyak? Supaya seluruh dunia kenal siapa Allah, siapa Raja yang sesungguhnya melalui kehadiran manusia yang adalah gambar dan rupa Allah. Bagiku itu secara sederhana aja sudah menggambarkan esensi manusia sebagai murid kayak gitu. Dan dalam Perjanjian Baru, gambaran yang lebih jelas adalah melalui Yesus Kristus, Sang Allah yang datang ke dalam dunia membangun kerajaannya dengan cara memanggil murid-murid. Jadi murid itu emang udah jadi hakikat lah, udah jadi sesuatu yang memang melekat dalam diri setiap manusia yang Tuhan ciptakan. Jadi buatku itu udah hidup kita banget lah. Sebenarnya itu bukan hal yang aneh. Baru mau jadi murid ya, atau baru mau ikut murid ya. Enggak, itu sedang awal kita memang dipanggil jadi murid. Iya, jadi menarik juga ya Bang Ray bahwa ini bicara tentang hadir dalam dunia mewakili Allah dan juga boleh merajakan Dia tentunya begitu ya. Nah, kalau kita bicara tentang pemuridan nih, mungkin ada teman-teman yang dengar ini adalah calon pemimpin kelompok kecil, ada yang bahkan sudah menjadi pemimpin kelompok kecil. Boleh dengar wawasan dari Kak Evin nggak ya? Kira-kira kalau bicara visi pemuridan,
apa sih yang teman-teman sebagai pemimpin kelompok kecil yang sudah mimpin ataupun yang akan memimpin jadi calon pemimpin perlu hayati untuk bisa memimpin kelompok kecil pemuridan dengan baik? Gimana Kak Evin? Kalau ngebahas soal visi pemuridan, berarti kan visi itu apa sih yang mau dilihat gitu kan? Karena kan, jadi apa sih yang mau kita lihat dari proses pemuridan itu sendiri? Nah, berarti kan ini nggak cuma mengenai orang yang kita pimpin, tapi juga mengenai diri kita. Jadi bagaimana kalau tadi juga dikaitkan dengan apa yang Ray bilang begitu. Jadi kita sebenarnya mau lihat baik kita ataupun juga nanti orang yang berjalan bersama dengan kita dalam proses pemuridan itu, kita bisa semakin serupa atau kita juga bisa semakin mengikuti sama yang memanggil kita dalam pemuridan itu sendiri, Yesus Kristus. Oke. Iya, ini menarik ya Kak Evin bicara prosesnya begitu ya. Kalau Kak Bebet ada yang mau ditambahkan mungkin waktu bicara tentang visi pemuridan, apa sih yang perlu dihayati yang Kak Bebet lihat? Kalau aku mendengar kata pemuridan atau memikirkan visi pemuridan, mungkin untuk menambahin yang Evin atau juga Kore udah bagikan, aku keingat ya berarti ada sesuatu yang mau dikerjakan gitu Bang. Iya. Kayak kita juga biasa ngerti ya, kalau kita sekolah biasa gitu ya. Kita belajar sama seorang guru, berbagai hal kita pelajari. Secara sederhana kita juga diminta untuk kemudian bisa menerapkan apa yang kita pelajari gitu kan. Gak ada orang sekadar belajar gitu. Jadi ya kalau bicara visi pemuridan berarti ada hal yang harus dikerjakan, ada satu semacam misi atau tugas gitu ya, diemban dari orang-orang yang ada di dalamnya gitu. Terkhusus mereka yang menyebut dirinya murid gitu Bang. Oke, jadi ini aspek ini ya, aplikasinya bukan cuma tahu konsepnya tapi sampai melakukan ya Kak Bebet ya. Iya, gitu. Nah, coba sekarang kita mau gali lebih jauh lagi. Kalau misalnya Bang Ray, Kak Evin, Kak Bebet kan pernah jadi pemimpin kelompok kecil dan sekarang pun masih memimpin kelompok kecil. Seberapa penting sih Bang Ray waktu bicara kita perlu punya visi pemuridan? Apa sih yang visi pemuridan itu akan menolong kita waktu kita menjalani proses menjadi pemimpin kelompok kecil ataupun juga orang yang disiapkan memimpin, dan ya termasuk kita sebagai adik yang dibina dalam kelompok juga kan, seberapa penting sih perlu menghayati visi pemuridan itu? Kalau buatku begini, visi itu kan sesuatu yang dari katanya sendiri kan visi itu melihat gitu ya. Jujur aja kadang-kadang berhidup bersama, jalan bersama itu membuat kadang-kadang kita salah melihat atau bahkan kabur penglihatan kita. Kenapa? Misalnya adik-adik yang kita layani punya banyak sekali pergumulan dan kelemahan atau mungkin tantangan. Kita pun sendiri yang melayani juga kadang-kadang banyak banget benar-benar kesulitan, kesusahan, dan di tengah kondisi seperti itu jujur aja kadang-kadang kita mulai terasa hilang arah, mulai terasa aduh ngapain sih tiap hari gua perjuangin hal ini. Aku pernah lah di masa-masa kayak aduh ini sebenarnya jujur aja ngapain sih merhatiin orang ini, dia kalau gagal kuliahnya juga nggak kenapa-napa, aku nggak ada kaitannya sama nilainya dia kalau mohon maaf ya kalau sampai jungkir balik, nggak asal-asalan hidupnya, aku juga hidup sendiri nggak ada kaitannya dengan dia gitu. Ada banyak masa-masa kayaknya udahlah nggak worth it diperjuangkan, atau bahkan dari pribadi aduh kayaknya aku belum sanggup atau belum bisa gitu. Nah tapi punya visi itu mungkin kata visi kita abstrak, aku mungkin pakai kata punya mimpi, punya pengharapan, punya keyakinan, kita mau hal itu gitu loh, kita mau sama-sama jadi murid, bertumbuh menjadi seorang murid. Dan itu bukan visi yang aneh, itu bukan mimpi yang jauh. Kenapa? Karena emang itu real banget. Kita mau terus mengikut Tuhan dan
sama seperti Paulus berkata, ikutilah aku seperti aku mengikut Tuhan, kita bersama-sama berjalan mengikut Tuhan, memandang Dia. Aku pikir disitulah pengalaman aku dikuatkan oleh visi. Karena kalau enggak, terlalu banyak alasan untuk memang menyerah dan terlalu banyak kondisi yang memang sangat excuse kita untuk ya udahlah, emang nggak pantas atau nggak worth it diperjuangkan. Apalagi kadang kita mikir gitu ya, ini anak ini siapa sih, saudara bukan, tetangga juga bukan gitu ya, tapi Tuhan kasih beban untuk memperhatikan dia gitu ya Kak ya. Apalagi juga ya mungkin teman-teman yang denger ini kita lagi terpisah nih, nggak ketemu tatap muka, masih masih mungkin nggak sih kadang-kadang ya butuh sesuatu yang lebih dari sekedar jabatan. Aduh, aku PKK, masa aku nggak ngontak, atau lebih dari sekedar jabatan, masa aku pengurus nggak memperhatikan kamu. Butuh sesuatu yang lebih luhur gitu, lebih lebih menginspirasi kayak gitu. Dan bagiku itu adalah visi memuridkan atau visi menjadi murid Kristus. Wah, oke. Nah, ini kalau kita lihat ya bahwa ternyata visi begitu penting, itu yang menolong kita bertahan kalau lagi mau mundur rasanya. Gimana ya caranya supaya kita maju lagi, maka kita terinspirasi kembali dari mimpi yang Tuhan berikan itu. Nah, sekarang buat kakak-kakak yang lain, coba apa yang kira-kira harus dilakukan, atau apa sih cara untuk membangun atau memperkuat, memperkokoh visi pemuridan itu di dalam diri kita, khususnya yang teman-teman yang sedang menjadi pemimpin kelompok kecil atau sebagai calon pemimpin kelompok kecil. Ini tips-tipsnya apa ya? Di tengah-tengah pergumulan kita punya banyak kesibukan, gimana ya bisa bertumbuh terus punya visi yang kuat untuk memuridkan. Nah, gimana nih Kak Evin nih yang juga sudah lama ya, pasti sudah mimpin kelompok, sudah. Boleh tahu nggak Kak Evin sekarang berapa kelompok yang dipimpin? Sekarang ini yang shift tuh 3 kelompok kecil itu. Buat Kak Evin sendiri gimana tuh membangun visi pemuridan yang terus berkobar-kobar gitu, gimana tipsnya? Kalau mungkin untuk menjaganya gitu ya, karena kan sebenarnya kita juga sebagai manusia akan ada ups and downs-nya, tapi bagaimana juga waktu masa-masa lagi nggak semangat atau bahkan mungkin mulai kehilangan, ini sebenarnya gue lagi ngerjain apa sih? Mau nggak mau memang yang paling utama dan pertama itu sama yang memberikan visi itu sendiri, itu Tuhan. Jadi memang gimana relasi kita sama Tuhan itu sangat berpengaruh terhadap apa yang kita kerjakan. Apalagi kalau mengingat seringkali pemuridan ini seperti kok nggak kelihatan hasilnya, terus nggak langsung ya, orang sekitar nggak support gitu. Nah sebenarnya waktu kita kembali mengarahkan pandangan kita ataupun hati kita kepada Sang Pemberi visi, itu lagi jadi salah satu semangat kita sebenarnya. Jadi yang paling utama adalah Tuhan itu sendiri, relasi dengan Tuhan. Lalu yang kedua adalah kita berada di komunitas yang memang menjaga spirit itu gitu untuk terus memuridkan. Kenapa? Seringkali kita tuh dari komunitas tuh bisa terjaga lewat diskusi-diskusi, percakapan, teladan hidup, bahkan punya teman untuk sharing, untuk doain kita. Nah, itu sangat menolong. Karena itu nggak mungkin kalaupun kita ngerjain pemuridan tuh kita akhirnya nggak dimuridkan. Nah, karena itu penting juga buat kita punya kelompok-kelompok untuk bertumbuh. Nah, kenapa aku bilang kelompok-kelompok? Ya bisa aja lebih dari satu kelompok kita bisa nikmatin pemuridan itu. Ya mungkin bukan berarti tiap minggu harus hadir di 2 kelompok, masa kita dimuridkan enggak juga. Tapi kayak aku sekarang ini aku punya beberapa KTB yang menurutku tiap KTB punya dinamikanya masing-masing. Tapi tiap KTB juga menjaga aku untuk akhirnya bisa tetap hidup dalam visi pemuridan. Itu sih kalau aku. Oke, thank you Kak Evin. Nah, kalau tadi menarik nih Kak Evin bicara bahwa pentingnya menjaga berada di dalam komunitas yang juga sama-sama sedang ngerjain pemuridan. Boleh tanya nggak sama Kak Bebet dari pengalaman Kak Bebet nih? Pengalaman Kak Bebet, teladan itu sekuat apa sih bicara buat Kak Bebet? Karena kalau banyak sharing, saya sering kali dengar Kak Bebet tuh sangat terinspirasi dengan orang yang dulu memimpin Kak Bebet juga mungkin, pemimpin kelompok atau teladan-teladan yang lain yang bisa membangun atau menjaga api pemuridan itu dalam hati. Gimana Kak Bebet? Jadi bagiku komunitas itu bisa memberikan 2 hal yang sangat penting untuk terus meneguhkan visi pemuridan. Nah, pertama, dari statement
of the Bible gitu ya. Komunitas yang bersama memikirkan pemuridan adalah komunitas yang akan terus-menerus membicarakan apa yang Allah kehendaki di dalam firman-Nya gitu kan. Jadi bagiku itu yang pertama. Yang kedua, berada di dalam komunitas yang juga memikirkan pemuridan gitu ya, membawa kita secara pribadi makin tahu kondisi orang-orang yang dimuridkan, makin tahu konteks di mana kita saat ini berada ketika kita memuridkan. Nah, kondisi, konteks, dan juga pernyataan menyatakan terus firman berkali-kali berulang-ulang gitu ya. Bagiku dua hal ini yang sangat membentuk dan mengingatkan terus tentang pentingnya pemuridan. Aku ingat waktu contohnya aja ketika aku di mahasiswa, jadi kan PKK aku itu lulusnya cepat gitu kan Bang. Jadi pokoknya 3,5 tahun dia sudah selesai dan langsung bekerja dan sebagainya, tapi di tengah itu dia masih memperjuangkan untuk nanti kelompok kecil. Bahkan kami sampai sekarang masih kelompok kecil loh Bang. Wow, ya salut ya. Udah berapa lama tuh? Itu dari 2011 nih, hampir 10 tahun. Wow. Nah jadi kan dari situ sendiri aku lihat, maksudnya firman terus dibagikan buat aku dan juga melihat sendiri teladan pentingnya pemuridan. Nah tapi yang kedua juga, komunitas ketika aku ditinggal PKK dalam tanda kutip di kampus ya, aku masih punya teman-teman tuh yang sesama PKK, baik yang seangkatan aku atau yang di junior aku gitu kan. Kita selalu ada persekutuan doa PKK secara berkala kayak gitu. Jadi lingkungan seperti itu yang sudah membiasakan kita membicarakan kondisi dan juga betapa pentingnya kita memuridkan. Bagiku itu ya gimana ya, menjaga sih Bang. Jadi mau nggak mau kita akan terdorong juga untuk memikirkan bagian kita gitu. Jadi misalnya nih awalnya ada yang udah kayak mulai males gitu ya dengan kondisi ada, tapi karena ada yang secara berkala kita lakukan bersama di komunitas yang baik seperti itu, kita juga ditolong, dikuatkan juga, ayo pikirin lagi akal kamu, ayo dikejar lagi akal kamu. Jadi beda tuh kalau aku udah ngobrol sama teman-teman yang sesama PKK sama yang ya teman-teman kuliah pada umumnya aja gitu, beda. Jadi boleh dikatakan bahwa sebenarnya kalau bicara visi itu, kalau kita sudah menghidupinya, visi itu sifatnya menular dong ya Kak Bebet ya? Iya, bisa juga kayak gitu Bang. Jadi satu karena ada di lingkungan yang seperti itu dan sekaligus melihat teladan kan kayak gitu. Baiklah. Nah, tentu kan teladan utama kita yang sangat menginspirasi kita adalah teladan pemuridan Yesus sendiri, dan itu ada di dalam Alkitab. Dan juga ada teladan pemuridan yang lain. Biasanya kita suka lihat Rasul Paulus ke Timotius begitu. Nah, ini kalau dari abang dan kakak yang juga pasti kan sudah mendalami firman Tuhan, boleh sharing sedikit nggak dari tokoh Alkitab kayak Paulus ke Timotius, ataupun misalnya Tuhan Yesus ke murid-murid, bagaimana teman-teman melihat apa yang berkesan melihat pemuridan Tuhan Yesus dalam kaitan dengan visi yang begitu jelas. Demikian juga tentunya Paulus yang sadar dia nggak bisa seorang diri melayani. Mungkin kalau Bang Ray bisa sharing nggak apa yang berkesan buat Bang Ray waktu lihat teladan di Alkitab? Oke, kalau buatku mungkin sekedar supaya kita on the same page ya. Visi itu bukan wangsit ya. Karena dulu jujur aja mikirnya visi pemuridan, aduh aku mesti kayaknya dapat sesuatu tentang pemuridan gitu. Visi itu bukan wangsit. Jadi makanya teman-teman mau tahu apa itu pemuridan, seperti apa gambarannya melihat memuridkan, teman-teman itu bukan didapat dengan perenungan awang-awang. Kita baca dari Alkitab kayak gitu, dan benar yang kata Bang Alex bilang, sebenarnya seluruh bagian Alkitab ada banyak jejak-jejak Allah sendiri memuridkan umatnya. Salah satu yang mungkin lebih mudah dan memang puncak cara Tuhan menunjukkan dirinya mau mengajak jemaatnya mengikut dan bertumbuh bersama adalah melalui kehadiran Yesus. Secara pribadi aku sangat ketika berbicara tentang Yesus, betul kita membacanya dan melihat kayaknya aduh Yesus itu guru yang sempurna. Tapi bagiku bukan sekedar seperti itu cara melihatnya. Ketika kita membaca bagaimana Yesus
berinteraksi misalnya dengan wanita Samaria yang dijauhi, dengan Zakheus, atau bahkan dengan murid-muridnya sendiri yang udah berulang kali dibilangin masih aja gagal mengerti. Teman-teman, saya yakin kita nggak bisa langsung ngambil di posisi, iya kita harus jadi Yesus yang mengajar. Iya. Buatku yang menarik dari cerita Yesus sama murid-muridnya adalah kita itulah murid-murid tersebut. Kita itulah wanita Samaria, kita itulah Zakheus, kita itulah orang-orang yang sebenarnya orang-orang yang dijumpai Yesus adalah gambaran saya dan teman-teman yang lain. Dan ketika teman-teman menikmati dan mengerti bagaimana Yesus menjumpai, memuridkan, mengasihi, mengampuni, teman-teman, itu yang akan menolongmu mengerti apa yang mau kita lakukan. Kita sesederhana menghubungkan atau memperjumpakan orang ke Yesus kok. Bukan kita yang ngubahin, bukan kita yang mengampuni, bukan kita yang menyelamatkan, bukan kita yang sekedar menghardik. Kita sesederhana menikmati bagaimana Tuhan menjumpai dan memuridkan, dan kita mengajak yang lain berjumpa dengan Tuhan, dan izinkan Tuhan memuridkan dia melalui firman, melalui komunitas, bahkan melalui diri kita, melalui berbagi hidup, melalui kesempatan saling menolong, minta tolong, saling bergantung, saling digantungin, kayak gitu. Saling digantungin. Jujur kadang-kadang ada kesan aku harus dapat wangsit pemuridan dan harus dapat skema birunya. Aku pikir itu pendekatan yang justru akan makin mencekam, makin memberatkan. Kalau kamu baca cerita Yesus, kau akan melihat posisikan diri bukan di Yesusnya, tapi orang-orang di sekitarnya. Kita itulah saudara yang memuridkan, dan kita sesederhana Nathanael ya, mengajak gerakan Andrea ya, mengajak orang berjumpa dengan Yesus yang mau memuridkan. Jadi Tuhan sendiri kok yang pada akhirnya rindu membentuk dan mengasihi setiap orang. Dan kalau ada kita yang Tuhan panggil, menurutku itu kesempatan dan anugerah yang luar biasa. Oke, Bang Ray, terima kasih ya. Jadi menggarisbawahi salingnya itu, dan juga gimana waktu membaca kisah-kisah pemuridan Yesus, jangan melulu menempatkan diri saya seperti Yesus yang memimpin ya, tetapi bagaimana juga bisa menempatkan diri jadi murid yang sedang dibentuk oleh Yesus melalui proses kita sedang memimpin juga. Thank you Bang Ray. Kalau Kak Evin nih gimana? Ada yang berkesan nggak dari kisah pemuridan di Alkitab bagi Kak Evin? Iya, kalau buat aku sendiri Bang, bagian-bagian yang berkesan tuh seperti melihat bagaimana Yesus memanggil dan memilih orang-orang untuk mengikut dia sebagai muridnya gitu. Kayak Petrus, terus mungkin pemungut cukai yang lainnya, atau nelayan-nelayan gitu. Yang notabene pada masa itu mereka orang-orang yang sebenarnya nggak dipandang begitu. Oh iya benar ya. Orang-orang yang secara mungkin pendidikan juga nggak sehebat yang lain gitu. Tapi Yesus meresikokan dirinya untuk memanggil mereka sebagai murid-muridnya. Karena kan pasti beberapa orang tuh akan melihat atau menilai rabi atau gurunya itu kan, ya sehebat apa sih murid-muridnya ini gitu. Dan Yesus mau panggil mereka. Dan buatku juga yang paling berkesan tuh waktu Yesus ngomong ke Petrus, padahal itu peristiwa tuh setelah Petrus mengkhianati dia. Waktu Yesus bilang, gembalakanlah domba-dombaku. Maksudnya kayak, ya ampun, Petrus tuh baru aja melakukan kesalahan yang besar gitu. Tapi bagaimana Yesus masih berani mempercayakan pelayanan penggembalaan itu kepada Petrus gitu. Nah, buatku itu bagian yang berkesan. Kenapa? Karena aku sering banget menemukan baik diriku maupun mungkin orang-orang di sekitarku tuh merasa dirinya tidak layak atau nggak berani mulai kelompok kecil, selalu bilang, Kak aku tuh belum siap, aku nggak cukup baik gitu. Padahal kalau dipikir-pikir, ya kita memang nggak akan pernah siap atau nggak akan pernah cukup baik sebenarnya untuk mengerjakan pelayanan ini gitu. Makanya pelayanan ini disebut anugerah sebenarnya. Jadi menurutku dengan Yesus memilih orang-orang seperti yang kita lihat di dalam Alkitab, itu sebenarnya ngasih harapan tersendiri dan penguatan bahwa iya ya, inilah yang namanya anugerah, dan bagaimana Tuhan percayakan ini, dan Tuhan janjiin gitu seperti di Matius 28 bahwa dia beserta dengan kita sampai akhir zaman. Artinya ya memang waktu ngerjain pelayanan ini kita nggak sanggup, iya itu benar, tapi jangan lupain janjinya Tuhan. Jadi buatku memang waktu Yesus percayain pelayanan ini tuh, ya itu bagian yang menurutku sangat menguatkan dan sangat menolongku untuk akhirnya melihat iya ya,
ini tuh anugerah dan Tuhan percaya ini sama kita. Wow, thank you Kak Evin ngingetin kita lagi bahwa ya orang yang bisa dapat visi pemuridan ya dapat anugerah juga gitu ya, karena nggak ada dari kita yang layak sebenarnya Kak Evin ya. Iya. Oke, nah sekarang Kak Bebet nih, ada yang mau disampaikan nggak Kak Bebet dari teladan di Alkitab mungkin yang berkesan waktu bicara pemuridan? Mungkin ini ya menyambung yang Evin bilang terkait kadang-kadang ada orang yang merasa nggak layak untuk memuridkan dan sebagainya. Aku melihat teladannya Rasul Paulus ketika dia bukan hanya dalam konteks memuridkan, tapi dalam apapun dia melayani Tuhan gitu ya. Aku ingat di salah satu suratnya dia bilang ya dia kayak cerita gitu dulunya itu dia orangnya bagaimana, tapi kemudian kasih karunia Allah yang mempercayakan dia pelayanan ini, menganggap dia layak. Iya, gitu. betul. Jadi begitu di situ kasih karunia yang Paulus alami dan yang teladan pemuridannya yang dia lakukan kepada Timotius yang begitu kita tahu dia menunjukkan ketidaksempurnaannya gitu ya, tapi di saat yang bersamaan malah melihat kegigihannya dalam melayani dan menggembalakan secara khusus Timotius gitu. Jadi bagiku teladannya ini menguatkan juga di masa-masa ya memang ada kalanya kita biasanya tuh baru diutus gitu Bang, baru selesai regenerasi itu kayak banget banget ya. Tapi ujung-ujungnya atau di tengah-tengah gitu kan udah mulai wah kok nggak ada buah nih kayaknya kan, atau udah sulit, tiba-tiba ada skripsi, terus orang tua mulai menuntut ini itu, udah mulai lemah gitu kendor semangatnya ya. Tapi kemudian kalau melihat Rasul Paulus yang berkata kasih karunia Allah cukup gitu ya. Iya, betul. Ya itu bagiku menolong sih, menguatkan untuk kembali lagi tuh ke titik awal kenapa aku sebelumnya menerima pelayanan ini dan dipercayakan pelayanan ini gitu. Oke. Jadi baik Kak Bebet, itu menolong sekali ya. Kita tidak hanya melihat di awal anugerah, tapi sebenarnya menjalaninya pun juga Tuhan terus kasih anugerah bahkan sampai menyelesaikannya ya. Iya, betul. Thank you. Nah, kali ini kayaknya memang bincang-bincangnya sangat real bagiku, karena teman-teman ini, abang kakak ini adalah orang-orang yang bukan hanya tahu firman Tuhan, tahu banyak wawasan pemuridan, tapi mereka adalah pelaku-pelaku sendiri. Jadi kita akan dengar closing statement kali ya dari setiap abang kakak, apa yang mau disampaikan, khususnya mungkin yang mendengar juga sedang dalam masa seperti yang Kak Bebet bilang tadi ya, masa-masa persiapan lagi regenerasi calon pemimpin kelompok kecil, atau bahkan sudah memimpin. Apa yang teman-teman abang kakak mau sampaikan kepada teman-teman kita ini? Silakan dari Bang Ray dulu. Ya, kalau buatku sebenarnya visi pemuridan itu bukan hal yang jauh, bukan sekedar untuk orang yang sudah terlatih atau orang yang elit-elit rohani dalam pelayanan. Setiap orang dipanggil Tuhan menjadi murid, dan setiap murid Tuhan panggil untuk boleh memuridkan. Memuridkan bukan berarti menjadi Tuhannya atas yang lain, tapi mengajak sesama orang yang berdosa, menyadari diri juga yang sebenarnya orang berdosa, menikmati anugerah dari Tuhan, mencintai Tuhan, dan mencintai sesama dengan dalam kebenaran dan dengan penuh kasih. Jadi aku berharap teman-teman yang mungkin sedang melayani atau mungkin sedang mempersiapkan diri untuk melayani mahasiswa baru, jangan pusing atau jangan terlalu merasa apa itu visi pemuridan kayaknya kesannya terlalu besar. Enggak kok, itu hal yang real, hal yang nyata. Dan teman-teman silahkan baca dalam Alkitab, ada banyak banget trace jejak-jejak Tuhan memuridkan. Jadi semangat dan lose hope, jangan merasa sendirian. Semua banyak di dunia ini bahkan berjuang untuk hal yang sama. Oke. Thank you Bang Ray. Kalau Kak Evin ada closing statement, pesan penutup buat teman-teman yang mendengar? Kalau aku mungkin kalau yang tadi udah kita bahas soal pemuridan itu memang adalah kasih karunia Allah yang memanggil kita yang sebenarnya memang tidak layak untuk melayakan kita sebagai murid
yang dimuridkan dan juga memuridkan. Berarti pertanyaannya, akankah kita menyia-nyiakan kasih karunia itu dengan menolak pemuridan atau tidak mengajar pemuridan, ataukah memang kita mau menerima kasih karunia itu dengan setia dimuridkan dan juga setia memuridkan? Oke. Thank you banget Kak Evin. Dan terakhir nih, Kak Bebet. Ini live langsung dari Depok, teman-teman ya. Silakan Kak Bebet. Ada back sound-nya tadi tuh. Salah satu kutipan yang sampai sekarang selalu mengajar dan juga menegur aku tentang memuridkan ini, karena ya bukan berarti aku juga dalam memuridkan itu mulus-mulus aja jalannya gitu ya, ngalami juga lah seperti yang teman-teman sudah alami atau juga akan alami di depan kali-kaliku memuridkan gitu. Jadi kalimat itu aku kutip dari Bonhoeffer ketika dia mengatakan, kekristenan tanpa pemuridan adalah kekristenan tanpa Kristus. Awalnya aku cuma menginterpretasi kalimat itu kepada kitanya yang memuridkan orang lain. Nah tapi ya kembali di masa-masa seperti ini, aku juga diingatkan bahwa bukan hanya ketika kitanya tidak memuridkan orang lain, tapi ketika kita juga tidak menjadi murid dari Kristus itu sendiri, yaitu bukan kekristenan yang sejati gitu. Jadi bagiku, ya ketika kita berbicara visi pemuridan, memuridkan, ya jadilah murid yang sejati dari Kristus kayak gitu. Oke, Kak Bebet terima kasih untuk Bang Ray juga, untuk Kak Evin. Jadi teman-teman, kali ini di tengah-tengah social distancing kami pun berjuang untuk terus boleh share hal-hal yang menolong teman-teman juga, khususnya di masa-masa ini bisa memikirkan lebih dalam bagaimana panggilan untuk menjadi pemimpin kelompok kecil, dan bahkan yang sudah memimpin bagaimana dengan visi yang ada, teman-teman terus boleh mengerjakan pemuridan ini. Dan nantikan nanti di episode-episode selanjutnya kita juga akan membahas ini lebih jauh lagi. Jadi MBD mesti banget kita dengerin. Mesti banget. Iya, sampai ketemu teman-teman. Bye. Bye.